Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samaa'a saqfan mahfuzan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-27. Yang kita pelajari pada video yang ke-27 ini adalah tentang mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Isim yang menjadi tempat mudhof ilaih bersandar disebut mudhof. Mudhof, tempat mudhof ilaih bersandar, ada cirinya. Cirinya ada dua. Yang pertama, mudhof tidak ada ciri isimnya, baik tidak didahului alif lam maupun tidak diakhiri dengan harokat tanwin an, in, un. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pada contoh di atas, mudhof ilaihnya adalah syai'in. Kenapa syai'in dikatakan mudhof ilaih? Karena didahului oleh mudhof, yaitu kulli. Kulli yang menjadi mudhof, tempat mudhof ilaih bersandar, dikatakan mudhof karena dia sebagai isim tapi tidak ada ciri isimnya. Alif lamnya tidak ada, bukan al-kulli, dan tanwinnya juga tidak ada, bukan kullin. Jadi ketika isim tidak ada ciri isimnya, baik alif lam di awal maupun tanwin di akhir, maka isim tersebut berkedudukan sebagai mudhof dan isim sesudahnya menjadi mudhof ilaih. Ciri mudhof kedua, tempat mudhof ilaih bersandar, adalah apabila terdiri dari isim musanna atau kata benda ganda atau dua dengan ciri alif dan ni di akhir maupun ya sukun dan ni di akhir, atau jamak mudzakkar salim dengan ciri waw sukun dan na di akhir atau ya sukun dan na di akhir, maka nunnya dibuang. Jadi ketika isim baik musanna maupun jamak mudzakkar salim nunnya dibuang, baik ni maupun na, itu artinya isim tersebut menjadi mudhof. Dan efeknya sesudah mudhof menjadi mudhof ilaih. Contohnya, faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, maka kami menjadikannya peringatan bagi umat yang ada di antara dua tangannya atau di masa itu, dan bagi umat yang di belakangnya, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pada contoh di atas, mudhof ilaihnya adalah ha sesudah kata yadai, dan yang menjadi mudhofnya adalah yadai. Kenapa yadai menjadi mudhof sehingga ha menjadi mudhof ilaih? Karena kata yadai yang artinya dua tangan aslinya adalah yadaini, termasuk isim musanna. Huruf ni yang menjadi ciri musanna dengan ya-nya dibuang, maka menjadi
yadai, sehingga karena kata yadai ini ni-nya dibuang atau dihilangkan, tinggal yadai, maka menjadi mudhof, dan kata sesudahnya yaitu ha menjadi mudhof ilaih. Contoh yang kedua, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Artinya, wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Pada contoh di atas, mudhof ilaihnya adalah Israila dan mudhofnya adalah bani. Kata bani menjadi mudhof karena aslinya banina. Huruf na yang merupakan ciri jamak dari kata banina yang artinya anak-anak dibuang, makanya kata bani yang aslinya banina menjadi mudhof. Ketika kata bani menjadi mudhof, maka kata sesudahnya yaitu Israila menjadi mudhof ilaih. Catatannya, setiap ada mudhof pasti ada mudhof ilaihnya, selalu bergandengan. Namun yang paling sering mudhof terjadi karena tidak ada tanda isimnya, baik tanpa alif lam di awal kata maupun tanwin di akhir kata. Sedangkan untuk ciri mudhof menghilangkan nun, baik ni ciri musanna maupun na ciri jamak mudzakkar salim, itu termasuk jarang terjadi. Mudhof merupakan kedudukan kedua. Sedangkan sebelum isim menjadi mudhof, dia sudah mempunyai kedudukan yang lain terlebih dahulu, tergantung dalam kalimat. Dia bisa sebagai mubtada baru menjadi mudhof, atau menjadi khobar baru menjadi mudhof, bisa juga menjadi maf'ulun bih baru menjadi mudhof, dan bisa juga kedudukan lainnya. Jadi kedudukan isim menjadi mudhof adalah kedudukan keduanya setelah kedudukan pertama, tergantung kedudukan pertamanya dalam kalimat, apakah dia menjadi mubtada, khobar, maf'ul bih, dan lain-lain. Sekarang kita latihan mencari mudhof ilaih. Yang pertama, wala takunu awwala kafirim bih. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua la artinya janganlah, yang ketiga takunu artinya kalian menjadi. Pada kata takunu mengandung arti kalian, dicirikan dengan tak di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kata yang keempat, awwala, artinya yang pertama. Kemudian kata yang kelima, kafirin, artinya kafir. Kata yang keenam dan ketujuh, dua kata bersambung tulisannya, yaitu bihi. Yang pertama bi artinya kepada, yang kedua hi artinya nya. Pada latihan yang pertama ini, yang menjadi mudhof ilaihnya adalah kafirin. Kenapa kata kafirin dikatakan mudhof ilaih? Karena didahului oleh mudhof, yaitu awwala. Dari mana kita mengetahui bahwa kata awwala menjadi mudhof? Dari tidak ada ciri isimnya, yaitu tidak berciri alif lam di awal maupun tidak berakhiran tanwin. Untuk kedudukan pertama dari awwala yang menjadi mudhof adalah khobar kana. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kedudukan pertamanya khobar kana? Kita bisa lihat di depannya ada fiil takunu yang aslinya adalah kana.
Sedangkan untuk isim kananya sendiri, yaitu antum atau kalian, dicirikan dengan tak di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang kedua. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kata yang pertama qad artinya sungguh. Yang kedua alima artinya dia mengetahui. Pada kata alima mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf mimnya. Yang ketiga kullu artinya setiap. Lalu yang keempat unasin artinya manusia. Kata yang kelima dan keenam tulisannya bersambung, yaitu mashrabahum. Yang pertama mashrabah artinya tempat minum. Yang kedua hum artinya mereka. Mudhof ilahi pada latihan yang kedua ini adalah unasin. Kata unasin menjadi mudhof ilahi karena didahului oleh mudhof, yaitu kullu. Kullu dikatakan mudhof karena tidak ada ciri isimnya, baik tidak didahului alif lam maupun tidak diakhiri dengan tanwin. Sedangkan kedudukan pertama dari kata kullu adalah fa'il atau subjek. Itu kita bisa ketahui dari fi'il yang mendahuluinya, yaitu alima. Dan fi'il alima termasuk fi'il madi yang maklum atau aktif, sehingga kullu dikatakan sebagai fa'il. Yang kedua yang menjadi mudhof ilaih pada latihan kedua ini adalah hum. Hum juga menjadi mudhof ilaih karena didahului oleh mudhof, yaitu mashrabah. Kata mashrabah dikatakan sebagai mudhof karena tidak diawali dengan alif lam maupun tidak diakhiri dengan tanwin. Padahal kata mashrabah termasuk isim, dan isimnya isim makan atau isim yang menunjukkan tempat dengan ciri huruf mim di awal kata yang berharokat fathah, yaitu ma. Namun kata mashrabah yang menjadi mudhof merupakan kedudukan kedua. Sedangkan kedudukan pertamanya adalah maf'ulun bih. Itu kita bisa ketahui karena mashrabah didahului oleh fi'il, yaitu alima, dan diikuti oleh fa'ilnya, yaitu kullu. Maka kata mashrabah menjadi maf'ulun bih, baru kemudian menjadi mudhof yang diikuti mudhof ilaihnya, yaitu hum. Lalu latihan yang ketiga, kulu washrobu mir rizqillahi. Kata yang pertama kulu artinya makanlah kalian. Pada kata kulu mengandung arti kalian dengan ciri waw sukun dan alif di akhir kata. Yang kedua, wa artinya dan. Lalu yang ketiga, ishrobu artinya minumlah kalian. Pada kata ishrobu juga mengandung arti kalian, dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang keempat, min artinya dari. Lalu kata yang kelima, rizki artinya rizki. Dan kata yang keenam, Allahi artinya Allah. Yang menjadi mudhof ilaih pada latihan ketiga ini adalah Allahi. Kata Allahi menjadi mudhof ilaih karena didahului oleh mudhof, yaitu rizki. Kata rizki menjadi mudhof karena tidak didahului oleh alif lam atau tidak berawalan dengan alif lam maupun tidak diakhiri dengan tanwin, yaitu an, in, un. Sedangkan rizki yang menjadi mudhof tidak ada kedudukan pertamanya karena didahului oleh huruf jar, yaitu min. Lalu kita masuk latihan yang keempat. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi. Kata yang pertama wa artinya dan.
Yang kedua, qad artinya sungguh. Yang ketiga, kana artinya dia adalah. Yang menunjukkan dia pada kata kana adalah harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf nunnya. Kemudian kata yang keempat, fariqun artinya segolongan. Kemudian kata yang kelima dan keenam, dua kata bersambung, yaitu minhum. Yang pertama min artinya dari, yang kedua hum artinya mereka. Lalu kata yang ketujuh, yasma'una artinya mereka mendengarkan. Pada kata yasma'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Lalu kata yang kedelapan yaitu kalama yang artinya firman, dan kata yang kesembilan adalah Allahi artinya Allah. Pada latihan yang keempat ini yang menjadi mudhaf ilaihnya adalah kata Allahi. Kenapa kata Allahi dikatakan mudhaf ilaih? Karena didahului oleh mudhaf. Yang mana mudhafnya? Mudhafnya adalah kalama. Kata kalama dikatakan sebagai mudhaf karena tidak berawalan alif lam atau tidak diakhiri dengan tanwin an, in, un. Sedangkan kedudukan pertama kata kalama sebelum dia menjadi mudhaf adalah maf'ulun bih atau objek karena didahului oleh fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah yasma'una dan fa'ilnya adalah hum dengan ciri ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Fa'il seperti hum dengan ciri ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata disebut fa'il yang domir atau tersembunyi. Dan fi'il yasma'una termasuk fi'il mudhari' karena ciri pelakunya berada di awal kata. Lalu latihan yang kelima, fala'natullahi 'alal kafirina. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua la'natu artinya laknat. Lalu kata yang ketiga Allahi artinya Allah, dan kata yang keempat ala artinya atas, serta kata yang kelima al-kafirina artinya orang-orang kafir. Pada latihan yang kelima ini yang menjadi mudhaf ilaihnya adalah Allahi. Kata Allahi menjadi mudhaf ilaih karena didahului oleh mudhaf yaitu laknatu. Kata laknatu menjadi mudhaf karena tidak ada ciri isimnya, baik tidak didahului alif lam maupun tidak diakhiri dengan harokat tanwin di akhirnya. Namun untuk kedudukan pertama kata laknatu sebelum menjadi mudhaf dia menjadi mubtada karena kata laknatu isim yang berada di awal kalimat. Itulah pelajaran kita yang ke-27. Kita membahas tentang mudhaf ilaih yang mana isim yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih tentu ada mudhaf di depannya. Artinya kata mudhaf dan mudhaf ilaih selalu bergandengan, selalu bersama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.